Sumber daya alam untuk rakyat, kebijakan Prabowo mengguncang Singapura. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menggemparkan dunia internasional dengan kebijakan sumber daya alamnya yang baru. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada pengelolaan yang berkelanjutan dan adil. Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Dengan demikian, pemerintah berusaha memastikan bahwa hasil dari kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Langkah ini menuai pujian di dalam negeri, tetapi juga memicu kekhawatiran di negara tetangga, terutama Singapura. Banyak warga Indonesia yang merasa optimis dengan masa depan mereka, melihat adanya peluang untuk peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kesenjangan sosial. Singapura, negara kecil yang sangat bergantung pada impor, merasakan dampaknya secara langsung. Ketergantungan Singapura pada bahan mentah dari Indonesia membuat mereka harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Kebijakan Prabowo telah mengguncang perekonomian Singapura, terutama sektor manufaktur dan energi yang sangat bergantung pada bahan mentah dari Indonesia. Banyak perusahaan di Singapura yang kini harus beradaptasi dengan situasi baru ini, mencari sumber daya dari negara lain atau mengembangkan teknologi yang lebih efisien. Krisis ini menjadi perbincangan hangat di forum-forum ekonomi global. Para pemimpin dunia dan pakar ekonomi berkumpul untuk membahas dampak jangka panjang. Para analis mempertanyakan apakah langkah Indonesia ini akan memicu perang dagang, atau justru menjadi momentum bagi Singapura untuk mencari sumber daya alternatif. Beberapa ahli berpendapat bahwa ini adalah kesempatan bagi Singapura untuk berinovasi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Satu hal yang pasti, kebijakan Prabowo telah mengubah lanskap ekonomi regional dan membawa Indonesia menjadi sorotan dunia. Dengan kebijakan ini, Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil peran yang lebih besar di kancah internasional, mengedepankan kepentingan rakyatnya, dan menjaga kedaulatan sumber daya alamnya. Sumber kemakmuran, Singapura di persimpangan jalan. Selama beberapa dekade, Singapura menikmati akses mudah ke sumber daya alam Indonesia. Bahan mentah seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral menjadi tulang punggung industri Singapura. Ketergantungan ini membuat Singapura rentan ketika Indonesia mengubah haluan kebijakannya. Kekurangan pasokan dan kenaikan harga bahan mentah memaksa industri Singapura untuk beradaptasi dengan cepat. Beberapa perusahaan terpaksa mengurangi produksi, sementara yang lain mencari pemasok alternatif. Pemerintah Singapura pun tak tinggal diam. Berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi bersama. Namun, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah prioritas utamanya. Situasi ini menjadi ujian bagi Singapura. Mampukah negara ini mengatasi ketergantungannya pada Indonesia dan tetap menjadi pusat ekonomi regional? Visi Prabowo kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Visi ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebuah komitmen nyata untuk membawa perubahan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik kebijakannya yang tegas, Presiden Prabowo memiliki visi yang jelas, sebuah visi yang berakar pada pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. Ia percaya bahwa sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan bijak dan adil, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. Prabowo berpendapat bahwa sudah terlalu lama Indonesia menjadi sapi perah bagi negara lain, sementara rakyatnya sendiri masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Prabowo bertekad untuk mengubah keadaan ini dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tindakan tegas, aturan ketat dan sanksi bagi pelaku usaha asing. Untuk mewujudkan visinya, Presiden Prabowo tidak hanya beretorika. Ia mengambil langkah konkret dengan menerapkan aturan ketat dan sanksi bagi perusahaan asing yang beroperasi di sektor sumber daya alam Indonesia. Perusahaan asing diwajibkan untuk memprioritaskan penjualan hasil produksinya ke pasar domestik. Mereka juga diharuskan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dan melibatkan tenaga kerja Indonesia dalam setiap tahapan operasinya. Bagi perusahaan yang melanggar, sanksi tegas telah menanti.
mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Kebijakan ini tentu saja menuai protes dari beberapa perusahaan asing. Mereka menganggap aturan ini diskriminatif dan merugikan iklim investasi di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia bergeming. Prabowo menegaskan bahwa aturan ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia bangkit, keuntungan ekonomi di balik kebijakan baru. Kebijakan Presiden Prabowo di sektor sumber daya alam bukan tanpa risiko. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Dengan memprioritaskan pasar domestik, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Ketersediaan bahan mentah dengan harga yang lebih kompetitif akan memacu munculnya industri hilir dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam juga akan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama di pasar global semakin terbuka lebar. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi raksasa ekonomi dunia. Dunia mengamati kekhawatiran dan reaksi internasional. Kebijakan sumber daya alam Presiden Prabowo telah menyita perhatian dunia. Langkah ini dianggap sebagai perubahan besar dalam cara Indonesia mengelola kekayaan alamnya, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara. Berbagai negara, terutama yang bergantung pada impor bahan mentah dari Indonesia, menyuarakan keprihatinannya. Mereka khawatir bahwa perubahan kebijakan ini akan berdampak signifikan pada ekonomi mereka. Mereka khawatir kebijakan ini akan mengganggu rantai pasokan global dan memicu kenaikan harga komoditas. Pasar internasional mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dengan harga beberapa komoditas utama mulai merangkak naik. Beberapa negara bahkan menuduh Indonesia melakukan proteksionisme dan melanggar perjanjian perdagangan internasional. Tuduhan ini menambah ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan beberapa mitra dagangnya. Di sisi lain, beberapa negara berkembang justru memuji langkah Indonesia. Mereka melihat kebijakan ini sebagai upaya untuk mengendalikan sumber daya alam demi kepentingan nasional. Mereka melihat kebijakan ini sebagai inspirasi untuk keluar dari jebakan negara miskin sumber daya alam. Dengan mengelola sumber daya secara mandiri, mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dukungan juga datang dari organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengkritik eksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang. Mereka melihat kebijakan ini sebagai langkah positif menuju keberlanjutan dan keadilan sosial. Kebijakan Prabowo telah memicu perdebatan global tentang keadilan dan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alamnya. Banyak yang berharap bahwa langkah ini akan menjadi contoh bagi negara lain. Dunia mengamati dengan seksama, apakah Indonesia mampu membuktikan bahwa kebijakan ini akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Semua mata tertuju pada Indonesia, menunggu hasil dari kebijakan yang berani ini.